Dari SMK permesinan Mm-mm. sekarang jadi peternak. Agak Jauh gak nyambung ya. sih, Gak emang. nyambung. Dea Miswa Adis Cahyani, biasa dipanggil Iya. Selamat datang Dea. Selamat datang. Oke, terima kasih ya Mbak Dea udah datang ke sini. Sama-sama. Ini Mbak Dewa manggilnya saya Mbak Dea atau Mbak Miswa atau Mbak siapa nih? Mbak Dea aja. Mbak Dea aja Rata-rata ya. pada manggilnya Dea kok. Oke. Lebih banyak Dea daripada Miswa. Oke, Mbak Dea ini siapa sih Mbak Dea ini? Pasti teman-teman yang di saya pada kepo banget. Kenapa ada di sini gitu. Jadi Mbak Dea ini adalah salah satu peternak muda Bojonegoro ya Mbak ya. Apa yang diternak Mbak? Domba Dan dan kambing. Tapi Domba dan cuma kambing. ada 4 sih kambingnya. Itu beda ya. Hmm, Untuk kambing dan domba itu. Oke. Sebentar. Mbak Dea ini dari mana? Dari Asalnya dulu. Tambak Rejo. Dari Tambak Rejo. RT1, RW1 Bojonegoro. Wah, lengkap. Kalau main boleh loh. Boleh. Mau Monggo belanja mampir, ya? iya. Belanja kambingnya. Boleh banget. Oke, kita kembali. Mbak Dea jadi peternak di usia muda. Kok bisa sih, Mbak? Ya mengalir sih sebenarnya, Mbak. Mm-mm. Sebenarnya dulu ada cita-cita kayak pengen kerja di mana gitu ada. Cuma karena ya basic saya sendiri itu males. Oh, tak pikir basic saya sendiri itu peternak. Males Enggak, ternyata. males. Oke. Terus akhirnya cari peluang lain apa ya yang kerja itu fleksibel, kayak bisa sesuka hati apa kayak gitu. Terus akhirnya sharing lah sama bapak. Itu waktu masih sekitar 2018-an, berarti kelas 2 SMK. Sharing sama bapak, apa ya yang enak kayak gitu. Terus akhirnya bapak merintis penggemukan kambing. Terus sampai akhirnya lulus. Daripada belum kerja, bantuin bapak kan di kandang, nerusin penggemukan. Ya itu akhirnya sampai lanjut sekarang. SMK-nya ini Mbak Dea tadi kelas 2 SMK udah mikir mau ngapain saya gitu maksudnya. Iya. Oke. Dari bisa ya. dari SMP itu udah gitu, Mbak. Jadi dulu di SD itu udah kayak mikir nanti setelah lulus SD harus di SMP ini kayak gitu. Udah mikir kayak gitu. Terus SMP udah mikir dari kelas 2 harus masuk di SMK. Kalau dulu kan sebenarnya pengennya di otomotif. Iya. Tapi karena otomotif itu cuma ya dan basicnya mesin, terus sampai akhirnya coba pemesinan lah kayak gitu. Akhirnya ke pemesinan. Masuk ke pemesinan. Dari SMK permesinan sekarang jadi peternak. Agak Jauh gak ya. nyambung sih, Nggak nyambung Agak gak banget nyambung. Mbak. Terus berarti ini udah dari kapan nih? Total aktif itu breeding dari 2020 sih. Kalau breeding ya, kalau pengemukan kan memang ngelanjutin dari bapak dari 2018-an. Sebenarnya sebelum itu udah merintis sih bapak. Cuma emang bener-bener aku mengikuti bapak dari ke pasar apa segala macam itu 2018 itu. Oke, berarti ini Mbak Dea ini bapaknya punya peternakan. Terus beliaunya ini ingin membantu sekaligus mengembangkan peternakan Iya. dari bapaknya sendiri gitu ya. Iya. Yang awalnya hanya sebagai apa tadi Mbak? Penggemukan ya. Terus sekarang Hanya membesarkan. Kalau sekarang kan breeding, lebih ke peranakan, indukan kayak gitu. Terus untuk pembelajaran Mbak Dia sendiri, Mbak Dia belajar ini otodidak atau Mbak Dia ikut pelatihan gitu Mbak? Kalau awal kemarin tuh full bener-bener otodidak. Mulai dari nanganin kambing yang sakit, terus kambing lahiran, terus kambing nggak nafsu makan, apa itu bener-bener ya di observasi sendiri. Kenapa kayak gitu? Itu kenapa habis makan apa? Terus kalau ngambil rumput kayak gitu harusnya kayak gimana kayak gitu. Sampai akhirnya nanam di lahan sendiri. Itu Mbak Dia belajar sendiri semuanya? Iya. Jadi memang harus peka sama kambing, sama domba. Ini katanya males tuh, gimana sih? Orang males tuh gak gini Mbak. Maksudnya males itu dalam artian jam kerja, Mbak. Oh gitu. Nggak bisa tertib. Dulu kalau dari Tambak Rejo ke Cepu kan perjalanan 45 menit. Jam 6:30 itu saya belum berangkat. Oh, ini sekolahnya di Cepu gitu. Jadi 6:30 itu belum berangkat. Nah. Bapak yang sering teriak-teriak kayak gitu kan. Oke. Udah 6:30 belum berangkat, ini gimana nanti kalau di jalan ada apa-apa kayak gitu. Sering ngomel Bapak. Oh, jadi tapi ya saya nyantai. Apa yang penting pengennya sekolah. Kerja yang waktunya fleksibel gitu ya. Mbak Dia bisa ngurus sendiri waktunya gitu kan.
Oke, terus tadi untuk domba-domba kambing atau dombanya sendiri, itu kan Mbak dia bilang domba sama kambing. Mbak di Mm-mm. mata saya tuh kambing ya kambing. Kayak semuanya kambing deh. Iya, kalau domba itu Mm-mm, yang putih, yang bulunya mm-mm. tebel, itu Oh, domba. Kalau orang sini, orang Jawa tuh bilangnya tuh gibas. oh, dus kibas Mm-mm. itu ya. Ya, Mm-mm. makanya rumput. Nah, kalau Mm-mm. kambing, Mm-mm. kambing itu yang bulunya tipis, Mm-mm. warna cenderung itu coklat, putih, sama hitam. Cenderung kayak Oh, gitu. gitu. Terus kemakannya itu lebih basic ke daun. Oke, jadi beda ya teman-teman yang selama ini kita tahu semuanya di mata kita itu kambing ternyata Heeh. beda. Ada Yang jenisnya putih namanya sendiri-sendiri. wedus gibas, kambing Iya, gibas. domba. Oh, jadinya domba itu ya. Oh, Mm-mm. yang domba itu yang putih, yang Mm-mm. coklat yang Kambing. kambing. Kambing Jawa gitu ya Iya, biasanya kalau di sini disebutnya. biasanya punya kambing Jawa. Dan itu mereka makannya juga beda. Beda. Untuk Secara basic itu kalau mm-mm, domba rumput, mm-mm. kalau kambing itu daun-daunan. Oke, terus untuk keduanya ini ada keistimewaan tersendiri mungkin, Mbak? Kalau itu kembali ke masing-masing orang yang pengen mendalaminya ya. Mm-mm, Kalau saya cenderung ke domba mm-mm. karena ya gampang-gampang susah sih kalau domba itu. Duh, malah gampang malah Iya. milih yang gampang-gampang susah. Heeh. Soalnya kalau Mm-mm. kalau di kambing untuk peranakannya malah yang susah. Kadang Oh, itu lahiran kalau dia nggak ketahuan sama orang kan bungkus. mm-mm. Itu malahan sulit nanti. Oh gitu. Kan nggak ketolongan lah, Mbak. Kalau Banyak misalnya kasus kayak gitu. yang apa tadi yang domba itu Mm-mm. untuk breedingnya lebih gampang gitu. Ya, penanganannya pun kalau emang cepet Mm-mm. ya alhamdulillah nanti tetap bisa cepet perkembangannya. Terus kalau untuk tadi kan ada breeding, ada yang penggemukan. Untuk Mm-mm. penggemukannya sendiri jenis kambing yang dipilihnya Kalau untuk pengemukan itu domba mm-mm. sih, full domba. Domba juga. Mm-mm. Oh, Soalnya di lingkungan sekitar itu masih kebutuhan itu domba sih. oke. Jarang. Orang-orang lebih familiar ke domba tadi ya. Mm-mm. Terus dari segi harga mungkin Mbak gimana? Kalau harga kadang orang itu nggak selalu saya apa ya harus dari kandang saya. Mm-mm. Habis saya kandang harus ambil dari saya itu enggak. Mm-mm. Kalau memang merasa harga dari saya mahal, silakan cek ke pasar. Oh gitu. Kalau memang nanti di pasar nggak dapet, Mm-mm. ya silahkan kembali, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Pun kalau ada mitra kayak gitu ya, saya tidak mengharuskan mereka untuk ambil dari saya. Nggak apa-apa, biar mereka terjun sendiri, Mm-mm. biar mereka tahu gimana sih harga di pasar tuh kayak apa, Oke. kayak gitu, biar mereka paham. Terus untuk ini Mbak, apa namanya yang membanding kalau misalnya tadi kan harganya si kambing domba ini sama yang kambing Jawa ini tuh Mm-mm. perbedaannya gimana? Maksudnya ada perbedaan yang signifikan atau harganya tuh Iya, relatif sama atau gimana? cenderung lebih mahal ke kambing sih daripada Hmm, domba. Kadang kalau kambing siap potong mm-mm. yang dia udah poel itu Tunggu apa apa ya? tadi Mbak? Poel. Poel itu apa ya? Poel gimana ya? Poel tuh gimana ya? Saya nggak ngerti nih. Giginya udah itu loh Mbak, udah ada yang copot terus ganti gigi. Ganti gigi yang besar kayak gitu. Itu orang nyebutnya poel. Oh, poel Kayak itu gitu. gitu. Bisa Oke. 2 kali lipatnya domba Oh, gitu. harganya. Harganya. Mm-mm. Wow, mahal banget ya. Iya. Oke. Terus kalau kontesan kan banyak yang kontesan domba. Banyak Oh. kontesan kambing. Maaf. Hmm. Kok domba itu nggak ada sih kontesan? Jarang. Kalau nggak emang jenis merino yang besar kayak gitu. Dia maksudnya di bobot. Oh, gitu. Berarti ini sama memang fokusnya bener-bener di oh ya udah nih Domba. Di peranakan di domba. peranakannya terus sama penggemukannya aja gitu ya. Nggak memikirkan kan ada orang-orang yang ini biar ikut kontes ini gitu kan. Nggak kayak Nggak. gitu. Oh, Pun oke. kategori bibitan saya tuh bibitan standar sih. Nggak yang bibitan bener-bener unggul yang bener-bener apa ya bagus kayak gitu, sedang. Terus untuk sekarang nih Mbak, kambing yang ada di rumah ada berapa nih? Ada banyak nih. Tinggal 30 sih untuk sekarang ini. Tinggal 30 biasanya. Biasanya kalau Idul Adha ya full lah. Full itu hampir sekitar 90 sampai 100. Banyak itu Mbak Dia sendiri Iya. yang ngurus.
Kalau Idul Adha tetap berdua sama bapak, handle-nya berdua. Soalnya kan harus bener diperhatikan satu-satu. Iya berdua tok. Iya. 30 Iya 30 berdua. sama sendiri aja saya udah ngerasa waduh banyak banget. Ini 90 juga berdua itu. Tapi Banyak 30 loh, Mbak, ya gitu. kalau udah kebiasaan lihat domba banyak, terus kayak lihat di kandang itu tinggal 30 ya rasanya kayak wah kosong ya di kandang kayak gitu. Kosong ya di kandang. Oke, untuk pengurusan dombanya sendiri Mbak, itu Mbak dia bener-bener ngurus sendiri, maksudnya sama Iya. bapak gitu. Bener semuanya sendiri sampai ke penanganan mungkin ada yang diare, terus nafsu makan yang kurang kayak gitu ya. Ya diobservasi sendiri, ditangani sendiri. Nanti kalau emang udah bener-bener kayak angkat tangan baru cari bantuan yang lain. Oh my god. Terus untuk yang makannya Mbak, Kalau makan kebetulan kan depan kandang ada lapangan. Nah, itu dimanfaatin. Nanti jadi pagi sekitar jam 10 lepas ke lapangan. Nanti paling jam 3, jam 4 itu udah masuk kandang lagi. berarti ya Mbak dia sendiri yang ngumpulin kambingnya. Ya, mereka kan pulang sendiri. Jadi Pulang kayak sendiri, kambingnya mandiri, heeh. Banyak teman-teman yang main ke kandang itu kayak, "Loh, kok pulang sendiri?" gitu ya. Ya memang mereka kalau emang udah waktunya pulang dan udah ngerasa kayak aku cukup di lapangan gitu. Mereka pulang sendiri. Kambingnya pinter banget ya. Dia bisa pulang sendiri. Diberangkatin sendiri atau gimana? Kalau keluar ya nanti bareng-bareng. Dari kandang lepas tuh langsung lepas semua. Berarti ini sistemnya tetap masih sistem angon ya Mbak istilahnya. Masih sistem Masih angon angon. dan yang angon tuh Mbak dia sendiri. Iya. Wow. Heeh. Kamu nggak ngerasa capek gitu Mbak? Apa ya? Menikmati sih. Menikmati angon. Heeh. Oke. Terus kayak lihat domba-domba makan kayak gitu, terus anak-anak domba itu pada lari-lari tuh kayak seneng. Jadi kayak ada orang yang bilang kayak Mbak gak isin sampean tinggal anakku. Enggak, saya kerja kayak gini halal kok, saya nggak merepoti anda ini kok. Oke, sekarang saya yang apa ya baru kenal Mbak dia nih. Mbak dia dengan usianya masih sangat muda. Usianya berapa Mbak? Boleh tahu? 21. 21 tahun dan dia sudah ada di bidang peternakan ini dari usia belasan tahun ya Mbak ya. Iya, bisa dibilang begitu. Terus saya pengen tahu reaksi orang-orang sekitar Mbak dia. Gimana tuh Mbak? Rata-rata pada ya banyak yang negatif ya ada, positif ya ada. Cuma ya adalah beberapa kayak orang yang ngomong, ayo kok malah milih angon gitu. Ayo kok malah Banyak milih ya yang mergawe kayak gitu. panas-panasan ngene iki kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah kayak seiring berjalannya waktu mereka tahu kayak oh dia itu ternyata kerjanya kayak gini. Oh punya domba tuh nggak selamanya harus panas-panasan kayak gini. Mereka tahu sampai akhirnya ya mereka mendukung sekarang akhirnya. Oh sekarang banyak yang mendukung Mbak dia. Mbah gitu pun ya? kayak gitu dulu. Almarhum Mbah itu dulu sampai banding-bandingin sama cucu tetangga kayak gitu Iya. kan. Itu loh lihat sebelah rumah itu dia kerja udah dapat motor udah dapat apa kayak gitu dan kerjanya tuh enak gitu kan nggak panas-panasan apa segala macam kayak gitu. Terus ya qadarullah sekarang saya udah kayak gini Mbah ternyata sudah kabundut. Tapi yang lainnya kan ada yang tahu lah insyaallah. Alhamdulillah ya Mbak. Jadi pekerjaan Mbak Dea kalau misalnya dilihat dari segi orang-orang tua, orang-orang awam ya mestinya. Itu pasti ngapain sih ini anak tuh ngapain kurang kerjaan atau emang nggak punya pekerjaan gitu kan iya, akhirnya. Padahal ini adalah kerjaan yang mumpuni dan mangsa pasarnya tuh banyak gitu ya. Mbak. Peluangnya tuh gede Iya, gitu ya. sebenarnya kayak gitu sih. Kadang sampai saya diem di pinggir lapangan kayak gitu, lihat-lihat domba-domba saya pada makan kayak gitu. Orang-orang yang lewat tuh masih kayak, "Minggir tuh, Mbak, kok senengannya panas-panasan. Ngono ki lho apa panas-panasan ning kono." Dia nggak tahu dia lagi kerja. Iya, udah. Lah, saya kayak gini kerja loh kayak gitu. Mereka kan nggak tahu kayak gitu. Oke, ini salah satu apa ya anak-anak muda zaman sekarang tuh pasti pemikirannya kerja di kantoran enak AC ya kan nggak panas-panasan gaji tetap ada gitu. Terus ngelihat Mbak Dea yang lebih milih bertarung dengan teriknya matahari gitu ya panas-panasan Berkumpul dengan domba. dengan domba. Mbak Dea tuh bersihin kandangnya sendiri juga Ya, nyapu apa kayak gitu bersihin gedok pakannya itu ya. sendiri nggak ada bantuan dari maksudnya kayak rewang-rewang gitu. Kalau pakan Yang bantu. ada, kalau bikin fermentasi itu ada orangnya sendiri. Kalau dulu kan ya handle sendiri kalau dulu.
bikin pakannya sendiri, nyari bahan pakan sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah untuk dari bahan pakannya udah ada orang yang handle. Terus untuk bikin pakannya sekarang juga udah ada orang yang handle. Paling nanti saya tinggal bilang kayak ini masih drumnya kosong segini. Nanti dia yang menjadwalkan sendiri. Pengen hari apa bikin kayak gitu. Ya, dari sini ya, dari saya ngobrol sama Mbak Dia ini, Mbak Dia sangat menikmati profesinya dia sebagai seorang peternak loh. Jadi cah angon Alhamdulillah. gitu ya. Sangat menikmati loh Mbak Dia, enjoy banget gitu Mbak. Enjoy. Iya memang kan kerja itu yang diutamakan itu memang harus happy dari dalamnya dulu. Bener sih Kalau ya. nggak happy kan ya merasa tertekan terus nanti dianya. Yang utama tuh enjoy. Bener. Keren banget. Terus Mbak Dia, saya tuh denger Mbak Dia kemarin itu ada apa ya, ikut sebagai pemuda pelopor. Itu apa sih Mbak? Pemuda pelopor itu sebenarnya nggak bisa ya kalau saya mengatakan diri saya pemuda pelopor, itu kan harus dari komentar orang lain, mereka orang lain yang menilai, bukan diri saya sendiri. Tapi untuk secara dasarnya pemuda pelopor itu pemuda yang mempelopori daerah sekitarnya, lingkungan sekitarnya untuk bisa bergerak mungkin dari segi ekonomi atau dari segi ketambahan nilai ekonomi yang lain. Itu dia harus berpengaruh di lingkungannya sendiri. Seperti apa? Oke, terus Mbak Dia sebagai pemuda pelopor, Alhamdulillah. perwakilan dari Bojonegoro sendiri. Terus habis itu lanjut ke provinsi alhamdulillah kemarin. Jadi itu sebuah kompetisi ya Mbak, ajang kompetisi. Iya. Di Bojonegoro sendiri berarti kalau lanjut ke provinsi pastinya di Bojonegoro menjuarai dong. Alhamdulillah. Juara berapa waktu itu? Kalau di Bojonegoro nomor 2. Alhamdulillah nomor 2. Nomor 2. Alhamdulillah. Kalau untuk yang Jatim kemarin itu diwawancara nomor 3. Alhamdulillah setelah fact finding, juri provinsi datang ke lokasi, ke kandang, tetap nomor 3. Konsisten. Tapi itu keren banget loh Mbak. Jadi dari Mbak Dia ini pemuda pelopor, istilahnya pemuda pelopor di desanya juga. Terus abis itu ikut kompetisi ya. Di kabupaten beliau juara 2. Abis itu ke provinsi beliau juara 3. Keren banget. Itu pemuda pelopor. Mbak Dia mempelopori sebagai di bidang pangan. Pangan saya bawanya yang fermentasi itu tadi. Fermentasi gitu. Pakan ternak. Oke, keren banget. Prestasi itu nggak harus muluk-muluk prestasi yang besar yang kelihatannya wow gitu ya. Prestasi-prestasi yang kayak Mbak Dia ini prestasi yang keren sih. Apa tadi Mbak? Sumber pangan ya? Bidang pangan. Di fermentasi. Untuk peternakan. Soalnya kan memanfaatkan limbah pertanian kayak gitu. Jadi kalau ada orang, saya kan bahan utamanya fermentasi kan kulit kacang hijau. Dulu kan kalau orang desa kulit kacang hijau kan dibakar. Dibuang. Yeah. Mereka pun nggak mau ngasih makan ke hewan ternak mereka kan. Ya udah saya tampung. Pertama nggak percaya kalau ini bisa jadi fermentasi, sampai akhirnya mereka lewat kandang. Oh ternyata bisa ya diolah kayak gitu. Baru mereka percaya dan mau ngumpulin. Karena mereka tetap berprinsip kalau itu nggak bisa dikasihkan ke hewan ternak mereka. Jadi akhirnya saya yang beli. Gitu. Oke. Terus Mbak Dia dapat ilmu-ilmu kayak gitu gimana Mbak? Kebanyakan ya searching YouTube, Google kayak gitu. Terus nanti praktek. Nggak ada mentornya? Nggak ada, sendiri? Mentor ya paling kalau ikut kalau kemarin kan pandemi paling ada Zoom apa kayak gitu kan. Itu kadang ikut. Belajar lah dari mereka-mereka yang senior kayak gitu. Kan sedikit banyak tetap butuh lah ilmu kayak gitu. Keren banget. Terus untuk setelahnya gini Mbak, planningnya Mbak Dia sendiri untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya gimana Mbak? Kalau untuk sementara ini pengen memperbaiki isi dulu sih. Soalnya kemarin ada beberapa indukan yang memang harus perlu di-afkir. Di-afkir itu dipilah untuk nanti dire lagi, dimudahkan lagi. Itu nanti harus dipilah lagi indukannya. Mungkin untuk jangka kedepannya pengen mempertahankan indukan dengan bibitan yang insya Allah lebih unggul lagi. Oke. Terus untuk Mbak susah senangnya Mbak Dia, pengalaman unik dulu deh. Pengalaman unik menarik, itu gitu. Nyelamatin anakan domba pas lahiran. Jadi bidan dadakan. Bidan domba. Untuk domba. Iya, memang. Gimana itu Mbak?
Kalau domba itu kan kadang kalau lahiran kan nggak, mereka selalu posisi tidur, nggak selalu posisi apa orang bilang kalau sini jerum, nggak selalu posisi kayak gitu. Kadang itu ada udah keluar setengah badan, dia jalan. Domanya jalan gitu. Iya, dombanya jalan. Kan kasihan udah keluar setengah badan tapi dia jalan sampai akhirnya ya saya yang harus tangannya gini nampung dia. Nampung Jaga gitu. nih, iya jaga nih biar nggak jatuh. Terus ada juga kadang yang udah sampai leher gini nggak mau itu lagi, nggak mau Nggak mengejar mau lagi. ngeden lagi. Heeh. Oke. Ya kasihan akhirnya ya saya tidurin lagi. Ya harus ngabani dia. Bantu persalinannya Iya, domba ya Mbak heeh. ya. Oh, Memang harus kayak gitu. Terus kadang kayak mikir kayak wah ini kayak bidan beneran kalau kayak gini. berarti sampean kalau tiap kali ada domba yang mau lahiran sampean ngurusin sendiri itu. Iya. Kalau memang ketahuan dia mau lahiran, ya tetap ditungguin. Kalau nggak ketahuan ya alhamdulillah sih, tapi kalau nggak ketahuan selamat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, untuk ini pesan-pesannya dari Mbak Dea. Pesan harapan dari Mbak Dea untuk anak-anak muda di luar sana gimana tuh Mbak? Kalau untuk anak muda ya, coba aja apa yang pengen kalian coba. Nggak perlu ngerasa takut gimana nanti hasilnya, takut nanti setelah ngejalaninnya bakal down atau gimana. Semua itu tergantung dari usaha kalian, niat kalian. Kalau kalian emang benar-benar niat dan mau untuk menjalani itu, insya Allah itu akan berjalan dengan restu Gusti Allah. Gitu. Keren banget. Dan pastinya jangan gengsi dan jangan nurutin Iya, perkataan orang-orang lain Wah, yang nurutin gengsi nggak ada habisnya, Mbak. ya betul. Terus omongan-omongan negatif dari orang-orang lain silahkan itu dibuat pacuan untuk kita motivasi. anak muda tetap Iya. semangat ngejalanin apa yang kita mau, apa yang kita rintis gitu ya. Didengerin aja nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Nanti kalau mereka udah tahu hasilnya, mereka akan diam dengan sendiri. Bener banget, buat mereka diam dengan prestasi kalian Iya. sendiri. Keren bener. banget. Makasih Mbak Dia udah datang ke Iya. sini. Saya benar-benar ngerasa happy banget nih ketemu Mbak Dia. Orangnya ceria banget loh. Terus enjoy banget, pengalamannya juga keren banget. Makasih ya Mbak Dia. Alhamdulillah, Mudah-mudahan sharing-sharing. sharing kita hari ini bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang Amin. gitu ya. Terima kasih Mbak Dia, kapan-kapan udah bisa datang ke sini lagi ya. Iya, ini first time bener-bener kesini. Oke, nanti kita datang lagi deh ngobrol bareng ya. Iya, Oke, makasih ya Mbak Dea. sama-sama.